Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. BMKG imbau gempa megatrust di Indonesia yang tinggal menunggu waktu. Imbauan tersebut tak jarang menimbulkan kepanikan di masyarakat. Pasalnya, gempa akibat subduksi lempeng tersebut diprediksi akan berkekuatan maksimal 8,9 skala Richter dan berpotensi memicu tsunami setinggi 34 meter. Bagaimana ahli geologi Unhas menanggapi hal tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Gempa megatrust yang diimbau BMKG akan terjadi di Indonesia cukup menghebohkan masyarakat. Dilansir dari kompas.com, beberapa wilayah yang menjadi pusat aktivitas megatrust berpotensi alami gempa bumi hingga 8,9 skala Richter yang akan memicu tsunami hingga 34 meter. Menurut ahli geologi Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM-Phil, gempa megatrust disebabkan oleh proses subduksi atau penunjaman lempeng yang cukup besar sehingga menimbulkan gempa dengan magnitudo yang juga tinggi. Gempa megatrust itu sebenarnya adalah sebuah istilah ilmiah, yang digunakan oleh para ahli geologi, ahli geofisika, ahli gempa bumi ya, untuk menjelaskan sebuah gempa yang terjadi akibat adanya proses subduksi atau penunjaman lempeng. Nah, karena kita tahu bersama di Indonesia, Kepulauan Indonesia ini kan terbentuk pertemuan dari 3 lempeng besar. Ada lempeng yang disebut dengan Indo-Australia yang bergerak relatif dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian ada lempeng Pasifik yang bergerak relatif dari arah timur menuju ke barat. Dan kemudian ada lempeng Eurasia yang gerakannya itu relatif stabil tetapi mempunyai arah dari barat laut ke tenggara. Nah, pertemuan antara 3 lempeng besar ini menyebabkan adanya subduksi atau ada penunjaman lempeng. Karena ketika lempeng bertemu, lempeng yang lebih berat itu nanti akan subduksi, yang akan menunjang ke bawah lempeng yang lainnya begitu. Karena dia adalah gempa yang disebabkan oleh adanya subduksi, kalau kita berbicara lempeng itu kan skalanya regional besar ya, maka tentu saja ketika dia bergerak dia akan menghasilkan gempa yang magnitudonya itu akan sangat besar ya. Ex-Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas ini menjelaskan Indonesia memiliki 16 segmen megatrust yang tersebar di beberapa wilayah. 2 diantaranya yakni di bagian selatan Jawa dan barat Sumatera inilah yang diprediksi merupakan seismic gap atau wilayah di sepanjang lempeng aktif yang belum pernah mengalami gempa besar dalam jangka waktu yang lama, sehingga berpotensi menjadi titik terjadinya gempa megatrust. Ada 2 dari 16 megatrust yang ada di Indonesia itu memang yang diprediksi ya menjadi seismic gap namanya. Seismic gap itu artinya ya mereka gempa itu punya periode ulang. Gempa itu punya periode ulang, ada yang 200 tahun ya, ada yang 50 tahun ya, berdasarkan dari periode ulangnya. Jadi kita bisa melihat dari rekaman data-datanya ya. Nah, di 2 megatrust yang ada ya, itu di selatan Jawa dan kemudian di barat Pulau Sumatera itu sudah lebih dari 200 tahun itu tidak terjadi gempa besar itu di segmen yang megatrust di situ ya. Nah, sehingga dari para ahli itu mengatakan ya karena ini periodenya 200 tahun, sementara sudah 200 tahun kok belum ada gempa besar di situ. Nah, secara matematis ya, nah itu kan prediksinya, namanya juga prediksi ya. Berarti ini kan tinggal menunggu waktu gitu. Nah, tapi bukan berarti besok, bukan berarti minggu depan begitu. Kita belum tahu, cuman secara angka matematikanya ya, berdasarkan prediksinya ini sudah masuk tuh. Sudah masuk waktunya gitu kan. Nah, kok belum pernah gempa begitu kan? Nah, akhirnya barangkali mungkin terakumulasi. Energinya terakumulasi. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Ketika kemudian energinya terakumulasi, kemudian tiba-tiba terlepas ya dalam bentuk manifestasinya itu adalah gempa, maka gempanya itu akan besar. Nah, karena ini terjadi di zona-zona subduksi yang notabene juga di laut ya, maka kan tentu saja ketika gempa itu besar di atas 6, di atas 7 ya, nah itu berpotensi besar untuk terjadi tsunami.
Berdasarkan perhitungan periode ulang tersebut, hampir dipastikan gempa megatrust akan terjadi di Indonesia. Namun profesor termuda dalam bidang geologi ini menegaskan agar imbauan tersebut tidak menimbulkan kepanikan, justru menjadi referensi bagi masyarakat. Harus kita sikapi ya, yang pertama tentu saja itu kita harus jadikan sebagai referensi karena ini halnya sifatnya ilmiah. Ya, kita tidak tahu kapan nanti megatrustnya itu akan menimbulkan gempa yang besar, tapi dari sekarang kita harus waspada, ya. Tapi tidak berarti kita harus panik, gitu kan? Nah, justru kita harus waspada karena kita udah tahu, ya kan beda itu kalau misalnya kita tahu akan terjadi sesuatu dengan kita tidak tahu akan terjadi sesuatu. Paling tidak kita aware, kita siap gitu. Nah, jadi semua stakeholder, masyarakat, kemudian pemerintah, dunia usaha, dunia industri, nah itu kemudian menjadikan ini sebagai sebuah referensi. Contohnya yang tadi saya katakan di awal, yang pertama ya kita tingkatkan literasi, pengetahuan masyarakat terutama yang tinggal di pesisir ya, di depan megatrust tadi gitu kan. Nah itu lebih diberikan edukasi, pertama bagaimana caranya melakukan evakuasi, ya, kemudian melihat tanda-tanda terjadinya tsunami itu seperti apa, bagaimana caranya kalau misalnya gempa terjadi apa yang harus mereka lakukan, ya, kemudian building code ya atau kode building. Dengan edukasi mengenai mitigasi bencana, masyarakat akan lebih siap sehingga dapat meminimalisir resiko dari bencana yang tak bisa dihindari ini. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan fokus group discussion revisi Undang-Undang Polri dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana yang berlangsung pada hari Selasa 20 Agustus 2024 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. FGD ini merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Hukum Unhas, Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tujuan memperkuat fungsi dan peran kepolisian di tengah masyarakat. FGD ini dihadiri oleh para ahli hukum, akademisi, praktisi, dan para mahasiswa hukum yang berkumpul untuk membahas urgensi revisi Undang-Undang Polri dalam konteks perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Fokus grup discussion ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin oleh Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP. FGD ini menghadirkan Ketua Umum Asper Hupiki sekaligus akademisi Fakultas Hukum UB dan beberapa pemateri untuk memaparkan materi-materi terkait urgensi revisi Undang-Undang Polri dalam konteks perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Di antaranya, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH dan Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Juga menghadirkan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Ifti Tasari SHMSC, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Indonesia. FGD ini juga menekankan pada perlunya reformasi hukum yang komprehensif dan memastikan keterkaitan yang lebih baik antara lembaga penegak hukum lainnya. Untuk itu, kita harus kembali bertanya kepada polisi, kepada DPR, dan juga kepada rakyat. Betulkah hari-hari ini ada masalah hukum yang tidak tertangani karena ketiadaan hukum? Yang kedua, di sebelah mana ada rakyat jadi korban? Ini namanya kebutuhan masyarakat, ya. Karena belum ada undang-undang yang baru ini, yang tambahan yang pasal ini. Bukankah waktu yang ada lebih baik dimanfaatkan untuk satu, menyempurnakan KUHP. Oke. Yang kedua, itu di sana ada yang tertunda sampai hari ini, perampasan harta yang korupsi itu loh. Yes. Kalau perlu bikin itu undang-undang pembuktian terbalik. Kalau bicara keamanan, kemudian butuh tambahan intelijen, pertanyaannya, ini polisi emangnya mau menangani hakikat ancaman dari luar? Lah produk intelijen ini nanti siapa yang menggunakan? Yang menggunakan kan Bapak Polisi. Barangkali yang dimaksud adalah kewenangan di bidang cyber untuk membantu penegakan hukum.
tetapi bukan kewenangan dalam rangka menghadapi hakikat ancaman. Untuk masalah keamanan yang menjadi tugasnya polisi, itu letaknya di RUU Kamnas. Perbaiki dulu RUU Kamnas. Nanti kan gampang, kapan polisi menangani, kapan tentara itu menangani. Jadi rakyat jangan jadi korban. Sudah terjadi korban baru manggil, tolong Pak TNI, ini turun tangan. Ini kan keliru. Nah, ke depan, maka yang penting adalah, mari saya mengajak semua orang-orang terdidik dan terpelajar. Kita bicara tentang kebenaran. Yes, terlebih yang ada di DPR, terlebih yang ada di pemerintahan, yang nantinya membahas ini, jangan keburu-buru. Ada apa keburu-buru kayak begini? Kita harus menyertakan partisipasi rakyat. Barangkali yang terpenting itu. Oke. Saurip Kadi juga menyebut bahwa berdasarkan hasil diskusi, RUU ini disepakati untuk direvisi sebelum diajukan kepada Presiden untuk dibahas. Ia juga menyebut untuk jangan menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dari gagasan, karena kepentingan yang tidak masuk akal dan tidak menggunakan hati kita, yaitu tentang benar dan salah. Memang yang menjadi masalah utama kan ada banyak aturan soal hukum acara pidana yang itu sebenarnya lebih pas diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau aturan lain yang itu menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana. Nah, sayangnya dalam RUU Polri ini juga mengatur materi substansi tersebut gitu, sehingga itu nggak tepat kalau diatur dalam RUU Polri. Nah, sayangnya walaupun di sisi lain memang penguatan kepolisian melalui revisi UU Polri itu juga perlu dilakukan gitu. Kita mungkin juga perlu untuk punya undang-undang polisi baru gitu, tapi dalam konteks atau kerangka untuk memperkuat akuntabilitas, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal itu yang harus diperkuat. Tapi sayangnya rohnya itu yang paling utama gitu, yang perlu ada dalam RUU Polri, sayangnya nggak ada gitu. Itu yang belum tercermin di dalam RUU Polri sekarang, sehingga memang yang jadi rekomendasi kita, satu, perlu ditunda dulu RUU Polri ini, kemudian pemerintah perlu memikirkan ulang mekanisme soal pengawasan internal maupun eksternal yang tepat seperti apa untuk lembaga kepolisian ini untuk bisa diatur dalam undang-undang polisi gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya kebutuhan urgent atau mendesak terhadap perubahan KUHP yang itu sudah harus segera dimulai gitu. Harapannya sih dalam masa sidang terakhir DPR ini bisa mulai dibahas RUU KUHP dan kemudian untuk bisa di carry over kepada pembuat kebijakan di periode selanjutnya gitu. Karena kita udah mepet sekali waktunya untuk kita punya KUHP baru ini di tahun awal 2026 nanti, 2 Januari 2026 kita punya KUHP baru. Nah, KUHP baru ini nggak bisa jalan kalau KUHP-nya nggak jalan gitu. Walaupun ada satu kebutuhan itu, tapi di sisi lain untuk memastikan akuntabilitas, kemudian proses peradilan pidana yang akuntabel dan kerja-kerja penyidik yang bisa profesional, tidak melanggar HAM, penguatan dari segi pengawasan secara pengadilan itu juga perlu menjadi materi yang perlu diperkuat dalam KUHP ke depan sih daripada RUU Polri. Jadi kita lebih butuh KUHP sebetulnya sekarang, bukan RUU Polri. Iftitasari juga menyebut bahwa yang menjadi pertimbangan sehingga Undang-Undang Polri direvisi tentunya terkait kasus-kasus yang sudah ada seperti kasus salah tangkap, kekerasan polisi, juga dari liputan teman-teman media yang sudah banyak kasus soal penyiksaan yang berakibat pada meninggalnya tahanan dalam proses penyidikan. Ia juga menyampaikan bahwa hal yang sangat disayangkan ini merupakan sesuatu yang seharusnya bisa kita cegah jika kita memiliki sistem peradilan pidana yang reliable. Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam proses panjang pembaruan hukum di Indonesia yang mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Andrea Renan Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Mengawali peringatan Disnatalis ke-68, Universitas Hasanuddin kembali memperkuat komitmennya dalam melestarikan budaya dan sejarah Indonesia. Kali ini dengan menggandeng Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Unhas menggelar pameran yang tak hanya memamerkan kekayaan rempah-rempah Nusantara, tetapi juga menggali kembali jejak peradaban yang telah lama terjalin di sepanjang jalur rempah. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Disnatalis ke-68, Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19
menyelenggarakan pameran bertajuk Pameran Jalur Rempah Jalan Budaya. Acara ini digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah di lapangan Panahan Kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar, dimulai pada Senin 19 Agustus 2024. Pameran ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 23 Agustus 2024. Dalam pameran tersebut ditampilkan berbagai jenis rempah-rempah yang dulu menjadi komoditas utama perdagangan Indonesia, seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat artefak serta dokumentasi sejarah jalur rempah yang menunjukkan betapa pentingnya rempah-rempah dalam sejarah perdagangan dunia. Jalur rempah ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari jaringan global yang luas. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang warisan budaya bangsa, serta mendorong pengembangan potensi rempah sebagai salah satu aset ekonomi berharga di masa depan. Jadi pameran DIES pada tahun 2024 Universitas Hasanuddin yang ke-68 ini kita kerjasama dengan BPK Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 9, Sulawesi Selatan dan Tenggara. Temanya untuk pameran adalah jalur rempah jalan budaya. Ya. Kenapa ini yang kita pilih? Karena jalur rempah sebenarnya ini adalah salah satu jalur perdagangan, jalur ekonomi pada masa lampau, jalur pelayaran, dan bahkan oleh Pak Rektor kemarin mengatakan ini juga bisa dikategorikan jalur kesehatan karena pada awal-awalnya orang Eropa rempah-rempah dari Nusantara waktu itu atau Indonesia sekarang ini itu selain menjadi bahan untuk kosmetik, bahan untuk bumbu masak, kuliner ya, juga diracik untuk penggunaan obat-obat. Nah, kita terilhami dari jalur rempah ini sehingga kita ingin kembali mengkaji, mengingat sejarahnya pada masa lampau untuk kepentingan ekonomi masa sekarang ini. Karena rempah-rempah ini kan memang dia endemik ada di Nusantara. Tidak bisa ditanam dan dibudidayakan di Eropa. Di Nusantara misalnya cengkeh, pala, merica, dan lain-lain. Itu kemudian asli dari Nusantara. Nah, kita berpikir dengan jalur rempah pameran ini akan memberi wawasan kepada sivitas akademik di kampus Unhas. Tentunya harapan kita terutama kepada mahasiswa dan mahasiswa baru untuk bisa belajar. Dan juga kemudian ini bisa dilihat dari berbagai aspek keilmuan. Sehingga pameran ini kita berpikir dia bisa sifatnya interdisipliner, bisa dipahami, bisa dikaji, dan tentunya bisa dikembangkan lebih lanjut ke depan. Acara ini juga dimeriahkan dengan talk show mengenai jalur rempah dan budaya, pertunjukan seni, serta lomba permainan tradisional. Pengunjung juga dapat menyaksikan produk-produk inovasi dari berbagai fakultas Unhas yang terlibat dalam acara tersebut. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Rerin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.